berbaginya untuk orang-orang yang memang membutuhkan tadi. Dan apa sih motivasinya Bali dan melihat ini kan di tengah pandemi COVID-19 gitu yang memang orang lagi banyak yang sangat membutuhkan kayak gitu segala macam kan, dengan kemurahan hati dari orang-orang ini sendiri mau ikut terjun langsung membagi bantuan. Sebenarnya kalau jujur ya, kayak nggak hanya COVID-19 ya, emang setiap kayak Lebaran, Natal atau ada momen-momen yang emang aku biasa terjun langsung juga sih di kegiatan sosial. Biasanya seperti itu. Jadi kalau dibilang spesial banget, nggak juga, karena udah sering juga. Maksudnya nggak lihat momen ya, emang kalau emang mau berbagi ya berbagi gitu aja sih. Oke. Jadi ada mungkin cerita menarik dari tadi selama memberikan bantuan pada yang tadi dikasih. Kalau menarik setiap kalau menjalankan kegiatan sosial, pastinya buat aku selalu menarik. Kayak aku belajar gitu, melihat oh ternyata kita hidup itu harus jauh lebih bersyukur, masih banyak yang di bawah. Biasanya aku seperti itu sih. Kadang kalau misalnya apalagi lihat orang yang udah tua gitu ya Mas, aku bisa yang sampai nangis sebenarnya, bisa sampai nangis ngelihatnya gitu. Lebih yang melihat mereka itu lebih yang oh ternyata hidup aku jauh lebih harus bisa bersyukur gitu sih. Sebenarnya positifnya seperti itu aja. Dan tadi dari Mbak sendiri ini kan banyak orang yang memang saat ini membutuhkan bantuan gitu segala macam. Dan kalau melihat dari situasi saat ini melihatnya seperti apa nih? Banyak orang yang kekurangan, yang bahkan mungkin nggak makan kayak gitu segala macam. Rasa syukur yang memang dirasa sama dari yang punya kebutuhan yang melebihi dari yang lain. Aku tuh orangnya dalam setiap hal apapun, kejadian apapun, aku tuh selalu bersyukur dan selalu berpikir positif sih. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau dibilang kasihan ya pastinya kasihan ya, melihat keadaan seperti ini, COVID nggak selesai-selesai, pastinya juga banyak yang di PHK kan, PHK dan lain. Sedih sih Mas. Ya mudah-mudahan cepat berlalu lah ya. Kan semuanya pasti kena dampak yang sama. Tadi nanya Oke, dampak terhebat dari corona kan, mau nanya gitu kan. itu dampak buat Mbak Li sendiri apa nih, Mbak? Yang dirasakan? Corona? Iya. Ya aku sebenarnya aku tuh suka traveling. Jadi tiba-tiba dalam keadaan seperti ini kan, kayaknya kan kita nggak bisa kemana-mana gitu kan, harus banyak di rumah, nggak bisa keluar kota dan lain-lain. Lebih yang kejenuh sama boring aja sih sebenarnya. Kok untuk bertemu dengan keluarga gimana? Masih bisa bertemu atau sekarang di Nggak bisa apain dulu? Mas, mami saya kan di Lampung, keluarga saya kan di Lampung, jadi nggak bisa. Udah lockdown kan, kapal juga udah nggak bisa jalan ke sana. Ini kok baik banget sih, artinya di tengah percayaan Bali dengan masokan masih mau ikut bantu orang segala macam ini. Apakah semacam mungkin dari orang-orang yang dibantu itu supaya mendoakan supaya rumah tangga Nggak ada hubungannya sih sebenarnya dengan apa masalah hubungan aku dengan orang, terus aku kegiatan sosial sebenarnya nggak ada. Lebih yang apa ya, emang aku suka aja gitu, jadi kayak tambah oh kita lebih yang jauh lebih bersyukur gitu. Sebenarnya seperti itu sih, positifnya seperti itu. Jadi proses perceraian sendiri gimana Bali? Proses perceraian ya masih masuk mediasi ya, mediasi tanggal 14 ya kalau nggak salah, tanggal 14 nanti. Kira-kira akan tetap memantapkan diri untuk bercerai itu atau memang Mantap Mas, mantap banget. ya ada keinginan untuk berubah pikiran, apalagi kan mediasi ini kan pasti akan ada ya mungkin review ulang gitu. Enggak, apakah ini akan tetap enggak sih, dipertahankan atau enggak. Aku tuh cuman pengennya jika memang kita harus masing-masing pun apa ya, nggak ribut-ribut gitu aja sih sebenarnya. Nggak ngarepin yang lebih juga. Ini posisinya udah pisah rumah Udah sama menghindari pertengkaran, jadi udah bisa. udah sejak kapan? Kalau kemarin pas pengadilan 3 hari ya, sebelum kemarin pengadilan 3 hari.
Itu kemarin sempat juga ada kabar kalau ada surat gugatan nih yang katanya sudah ditandatangani sama Mbak Nah Ali itu saya sendiri. juga bingung mas. Saya itu nggak pernah menandatangani apapun, gugatannya seperti apa juga nggak pernah. Tiba-tiba hanya sebuah foto dan di situ tanda tangannya bukan tanda tangan saya, namanya pun dia palsukan nama saya gitu. Saya tuh nggak ngerti sampai sekarang itu aja sih yang buat saya nggak ngerti. Itu gugatan yang semacam apa? Jadi kita itu kan harusnya dapat panggil rilis panggilan ya. Rilis panggilan dan orang si Okan ini juga sampai detik ini juga nggak bisa, saya tuh nanya aja nggak diladenin gitu loh. Jadi semua saya serahin sama lawyer sekarang. Sampai ketika kita terima rilis panggilan sidang itu aja, bukan saya tanda tangan mas, itu pun saya bingung. Tanda tangan ada nama saya itu saya bingung banget. Jadi dari pihak saya itu justru yang datengin ke PR-nya hanya gitu sih. Jadi itu akan menjadi masalah juga. Enggak lah, saya nggak suka ribut itu. Nggak dipermasalahkan sih. Nggak dipermasalahkan sih, sama saya sih nggak dipermasalahkan. Cuman apa ya? Nggak gentle aja kayaknya. Bener nggak sih? Itu sempat juga beredar nih komentar netizen Mbak Ali mengatakan kalau Mas Okan nih homo. Itu pendapat Mbak Ali sendiri gimana mendengar komentar netizen ini Mbak Ali? Homo, bisek gitu ya. Apa ya? Kabar itu kan sebenarnya udah lama banget ya. Ada lagi. Sebenarnya kasihan sih. Yang pasti suami saya sih fine-fine aja ya. Jadi kalau untuk terlepas hal-hal yang miring, nggak baik juga kan kalau kita sama-sama lupa aib gitu kan. Aku maunya semuanya baik-baik. Sekarang tinggal di mana kalau Mbak Ali sendiri? Aku tinggal masih sama keluarga mami aku sih. Masih di Jakarta juga. Jaden tinggal di mana? Kan kemarin sempat tinggal sama-sama gitu. Iya. Sekarang berapa Jaden? Bapaknya ya kali ya. Aku sih udah nggak update juga karena kan apa ya komunikasi kita kan sempat terputus juga kan, jadi nggak mau masuk ranah pribadi masing-masing aja dulu lah gitu daripada ribut-ribut. Tapi cukup sedih juga nggak? Ini kan harus berpisah juga dan mungkin Jaden kan udah sebagai anak sendiri. Nah ini gimana dengan perceraian ini dia harus sama ayahnya gitu. Sampai detik ini sih kalau dinanyain Jaden ya saya sayang sama Jaden, hampir berapa tahun kan sama saya setiap hari ya kan, nggak pernah saya tinggal juga ya. Kalau sama orangnya ya udah mas, mungkin jodohnya udah habis kali. Jodohnya udah habis. Terus komunikasi sama Jaden sendiri gimana kalau kangen gitu segala macam? Aku menutup komunikasi sih untuk sementara sama Okan, jadi nggak pernah ranah pribadi juga. Jadi banyaknya komentar netizen mengenai hubungan rumah tangga Mbak Ali sama Mas Okan nih. Mbak Ali sendiri emosi atau gimana menanggapinya Mbak Ali? Enggak, aku tuh nggak ada emosi sama sekali nanggepin netizen ya, mau ngomong apa gitu kan. Enggak, aku nggak ada emosi sama sekali. Nggak ada sih. Harapan ke depannya nih Harapannya apapun yang terjadi gitu kan, aku maunya baik-baik, nggak ada pertengkaran atau ribut-ribut, kayak gitu aja.